Halo adik-adik manis, di video kali ini gue akan sedikit ngebahas film tentang Adit dan Sopo Jarwo The Movie yang menceritakan tentang awal mula pertemuan dari ketiga tokoh utama ini yang penuh dengan intrik yang menarik, terutama ketika si Adit hilang di stasiun Cirebon dan bertemu dengan Bang Sopo dan Bang Jarwo. Dan langsung saja gaskan ke pembahasan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa siswa yang menceritakan liburan bersama keluarganya. Dan terlihat siswa yang bernama Adit. Saat pulang sekolah, Adit ini diejek oleh teman-temannya karena setiap liburan selalu saja ke Yogyakarta. Sedangkan teman-temannya selalu liburan ke luar negeri bersama orang tuanya. Scene berganti saat memperlihatkan ayah Adit yang nampak sedih karena ia baru saja diberhentikan dari tempat kerjanya. Dan sesampainya di rumah, Adit menanyakan kepada ayahnya tentang janji ayah yang akan mengajaknya pergi berlibur ke Jepang. Namun ayah Adit tak memberitahu bahwa ia baru saja diberhentikan dari tempat kerjanya. Dan lagi-lagi, ayah Adit hanya bisa mengajaknya liburan ke Jogja dengan alasan kalau kakek dan neneknya sangat merindukan Adit. Adit sangat sedih setelah mendengar perkataan ayahnya itu, karena ia tak bisa berlibur ke luar negeri seperti janji ayah maupun teman-temannya. Singkat cerita, keluarga Adit akan segera berangkat ke Yogyakarta. Terlihat bunda mengandung usia 7 bulan. Ayah Adit berpamitan dan juga meminta bantuan Bang Udin untuk mengawasi pekerja di rumahnya. Nah, Bang Udin ini kalau di serial TV dipanggil dengan kata Bang Haji. Namun di film kali ini Bang Udin belum naik haji, jadi tak bisa disebut dengan Bang Haji. Di film ini juga disampaikan kalau sifat sang ayah adalah orang yang pelupa. Sampai-sampai saat mau berangkat, tiketnya malah ketinggalan di rumah. Setelah menaiki kereta, Adit ingin menamai bayi yang dikandung bundanya dengan nama Adelia. Namun ayahnya telah menyiapkan nama Asih sesuai dengan pilihan kakeknya, dan itu membuat Adit sampai kesal. Berbarengan dengan itu tiba-tiba perut bunda terasa sakit seperti mau melahirkan. Bunda pun meminta biskuit yang sering ia makan, tapi ternyata si ayah lupa menaruh biskuit itu ke tasnya. Ketika kondisi panik, Adit berinisiatif akan keluar untuk membeli biskuit tersebut. Dan ketika sampai di toko biskuit, si penjual tak punya uang kembalian dan harus menukarkannya ke toko sebelah yang membuat Adit harus menunggu. Sementara di kereta, bunda yang sudah membaik, ia menanyakan Adit kepada ayah. Sedangkan ayahnya mengatakan kalau Adit sedang berada di toilet. Kemudian mereka pun tertidur dan kereta pun segera berangkat. Terlihat Adit dengan paniknya berlari mengejar kereta yang mulai melaju. Namun sayangnya usaha tersebut sia-sia dan ia tersesat di kerumunan stasiun Cirebon. Di sana diperlihatkan Adit yang bersedih memegang biskuit bunda dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan ayah bunda di Jogja. Tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Sopo. Adit pun meminta bantuan kepada Sopo untuk diantar ke Jogja. Sopo mengantarkannya, tapi ia malah mengantar Adit ke warung gudeg Jogja. Di tempat lain, ada satu penumpang yang diturunkan dari kereta karena tak membeli tiket. Ia bernama Jarwo. Saat Jarwo sedang sendirian, ia melihat Adit yang sedang berjalan dan memperlihatkan jam tangan bagusnya. Lalu ia pun menghampiri Adit dan menanyakan mau kemana. Adit memberitahukan kalau Adit akan pergi ke Jogja karena terpisah dengan ayah bundanya. Jarwo yang menyadari bahwa Adit anak hilang, ia pun bersedia mengantarkan Adit ke Jogja dan berpikir akan mendapatkan imbalan. Mereka pun menumpang pickup untuk pergi ke Jogja. Pemilik pickup itu pun mengiyakan. Namun ternyata ia adalah pria tuli dan mengira bahwa mereka bertiga menumpang sampai kota Brebes. Ketika di perjalanan mereka saling berkenalan dan Jarwo mengatakan kalau sekarang ia adalah bosnya. Sesampainya di kota Brebes, mobil yang mereka tumpangi mengalami ban kempes yang membuat mereka tak bisa melanjutkan perjalanannya. Sopir yang turun mengatakan kalau tujuan mereka sudah sampai, yaitu di kota Brebes.
Namun setelah melihat pria tuli, Jarwo menyadari kalau mereka salah memilih tumpangan. Mereka pun melanjutkan jalan kaki untuk mencari tumpangan lainnya. Sementara itu di kereta, Bunda yang menyadari kalau Adit tak kembali, ia langsung membangunkan sang ayah dan mengatakan bahwa Adit hilang. Dengan paniknya, ayah langsung mencari keberadaan Adit. Di tempat lain, Jarwo yang kelelahan meminta Sopo untuk pergi ke rumahnya, karena memang Sopo merupakan orang asli kota Brebes. Namun Sopo menghiraukan bos Jarwo karena ia belum siap bertemu dengan Simbok. Adit juga ikut membujuk Sopo untuk mampir bertemu dengan Simboknya. Akhirnya mereka berjalan menuju rumah Sopo. Perjalanan yang terlalu panjang membuat Jarwo sangat kelaparan dan melihat sekumpulan bebek dan langsung mengambilnya. Ketika Sopo menyadari kalau Jarwo mengambil bebek, ia pun memarahi Jarwo dan harus melepaskan bebek yang dicurinya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk tua tempat tinggal Simbok ibunya Sopo. Pertemuan Simbok dan Sopo pun sangat mengharukan. Sopo pun bilang bahwa ia tak sanggup bertemu Simbok karena belum bisa memberangkatkan haji Simboknya. Kemudian Simbok menyiapkan masakan untuk mereka. Jarwo yang sangat kelaparan pun dengan lahap memakannya. Kembali diperlihatkan Bunda yang sudah berada di Jogja terus menangis karena Adit yang hilang. Ayahnya pun terus mencari dan tak kunjung ketemu dengan Adit. Lalu ia dimarahi oleh ayahnya karena sudah ceroboh menjaga sang anak. Ayah pun hanya diam mendengar perkataan kakek Adit yang terus memarahinya. Pada pagi harinya kembali diperlihatkan Adit dan lainnya akan melanjutkan perjalanan ke Jogja, di mana ia menunggu kendaraan yang lewat. Kemudian Jarwo melihat sebuah kereta dan berniat menumpang kereta tersebut. Namun Adit dan Sopo yang melihat pengendara Vespa yang kesulitan berinisiatif untuk membantunya terlebih dahulu. Dan berbarengan dengan hal itu, kereta yang dimaksud telah melaju yang membuat Bang Jarwo menjadi marah. Kemudian Jarwo kembali melihat sebuah truk dan ia langsung tiduran di tengah jalan yang membuat truk itu berhenti mendadak. Setelah truk itu berhenti, Jarwo meminta sopir truk untuk mengantarkan mereka ke Jogja. Namun ketika sopir truk akan berbicara tentang tujuan mereka, Bang Jarwo selalu tak mau mendengarkan perkataan sopir truk. Intinya Bang Jarwo memaksa mereka untuk memberi tumpangan ke Jogja. Akhirnya Bang Jarwo duduk di depan bersama sopir, sedangkan Adit dan Sopo berada di bak belakang yang ternyata isinya adalah sapi. Mereka harus berusaha untuk menghindari serangan dari sapi besar tersebut. Setelah beberapa lama di perjalanan, nampaknya ada razia polisi yang membuat Jarwo harus turun dan mengajak Adit dan Sopo turun juga. Setelah turun, mereka diteriaki sopir kalau mereka adalah pembajak truk, sehingga dua polisi yang ada di sana mengejar mereka. Setelah beberapa lama kejar-kejaran, Jarwo yang melihat ada sepeda di sana, ia pun mencurinya untuk menghindari kejaran polisi tersebut. Namun dengan keadaan jalan yang menurun, ia pun kesulitan untuk mengendalikan sepedanya. Setelah terperosok, mereka pun bergelantungan di sebuah pohon karena mereka mengira di bawah ada sebuah jurang yang dalam. Namun ternyata itu bukan jurang dan menjadi hiburan untuk mereka dan membuat semua tertawa akan kejadian tersebut. Singkatnya mereka melanjutkan perjalanan di mana ada sebuah bus wisata anak sekolah yang mengarah ke Jogja. Dengan izin mereka pun diperbolehkan untuk menumpang bus tersebut. Tak terasa Adit, Sopo dan Jarwo ketiduran di bus sampai bus itu berhenti. Ketika mereka turun dari bus, Jarwo baru menyadari jika bus itu tujuan wisatanya adalah ke kawasan Dieng. Jarwo sangat kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, karena mereka berada di kawasan pegunungan yang membuat Adit terasa kedinginan. Ketika Jarwo mengadu kepada Tuhan dan meminta pertolongan, Sopo datang dan mengatakan jika semua ini adalah kesalahan dari bos Jarwo. Ia mengatakan perjalanan ini tak mendapatkan barokah dari Tuhan karena niat Jarwo adalah mengantar Adit untuk mendapatkan imbalan uang. Mereka berdua menjadi cekcok dan di sela pertengkaran mereka, Adit melarikan diri. Ia sambil menangis berjalan menuju suatu tempat yang merupakan kawasan terlarang. Ketika akan melewati satu jembatan kecil, Adit pun terjatuh ke dalam dan tak bisa naik lagi.
Jarwo dan Sopo yang menyadari Adit hilang, mereka pun langsung mencarinya. Akhirnya mereka pun bisa menemukan Adit dan membantunya naik dari lubang itu. Mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, mereka harus bermalam di tempat itu dengan ditemani api unggun. Di sini Adit yang tertidur seakan bermimpi bertemu dengan ayah dan bundanya. Begitupun bundanya yang terus saja menangis karena sangat merindukan Adit yang tak kunjung kembali. Tiba-tiba berbarengan dengan hal itu, perut bunda merasakan seperti mau lahiran. Ayah yang panik langsung membawa bunda bergegas ke rumah sakit. Sementara Adit yang terbangun dari tidurnya merasakan tak enak badan yang membuat badannya semakin lemas. Hal itu karena efek dari dinginnya tempat tersebut. Sopo dan Jarwo pun menjadi panik dan terus memberikan semangat kepada Adit untuk bertahan karena mereka akan segera sampai di Jogja. Jarwo pun harus menggendong Adit di tengah kebingungan mereka. Dan tiba-tiba mereka dihampiri gerombolan geng Vespa yang ternyata salah satu pengendaranya adalah orang yang pernah ditolong oleh Adit dan Sopo saat motornya terperosok di Brebes waktu itu. Mereka bersedia mengantarkan Adit ke rumah sakit di Jogja. Perjalanan mereka diiringi gerombolan Vespa lainnya. Ketika sampai di rumah sakit, Adit langsung dibawa ke ruang UGD. Bunda yang akan melahirkan ternyata juga dibawa ke rumah sakit yang sama. Dan tak sengaja mereka bersimpangan tanpa mereka sadari. Adit pun masuk ke ruang UGD sementara Sopo dan Jarwo menunggu di ruang tunggu. Setelah beberapa lama menunggu, berbarengan dengan hal itu ayah Adit datang dan mengikuti Sopo dan Jarwo. Karena mendengar perkataan perawat tentang ada anak yang bernama Adit yang masuk ke ruang UGD. Ia pun menghampiri Jarwo dan mengatakan bahwa ia adalah ayahnya. Sopo dan Jarwo pun mengantar si ayah untuk menemui Adit di ruang UGD. Namun setelah sampai di UGD, Adit ternyata sudah tak ada di sana dan pergi berjalan di rumah sakit tersebut. Ayah mulai marah karena mengira Jarwo mempermainkannya. Sementara diperlihatkan Adit yang berjalan tak sengaja melintasi ruangan bayi yang baru dilahirkan. Ia melihat ada bayi yang bernama Adelia. Tak berselang lama, Bunda datang dan langsung memeluk Adit. Tangis pun tak bisa dibendung apalagi setelah mengetahui kalau Adit terus saja memegang biskuit dari stasiun Cirebon untuk sang bunda. Setelah itu ayah juga memberi kabar baik di mana ia kembali diterima bekerja di perusahaan temannya. Lalu teman ayahnya pun datang dan mengatakan bahwa Adit dan keluarganya akan berlibur ke Jepang. Di akhir film diperlihatkan Adit yang kembali ke sekolah dan menceritakan pengalaman liburan penuh drama dengan penuh semangat kepada teman-temannya. Dan film pun tamat. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Pastinya dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan setiap ada upload video terbaru dari channel ini. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri. Sekian gua Prada. See you in the next video and bye-bye.